Aku pulang. Senang bermain. Senang. Senang bermain. Ibu akan keluar dari rumah sakit besok. Jika kamu tidak ingin melihatnya untuk sementara waktu, besok aku dan Dingji akan menjemputnya. Dan juga di perusahaan. Jika kamu ingin istirahat, beritahu aku kapan saja. Mengapa aku perlu istirahat? Tidak perlu. Xiao Chen. Kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Aku tidak memaksakan diri. Aku benar-benar tidak perlu istirahat. Aku hanya ingin bekerja dengan baik sekarang. Kamu lihat, karena menikah, karena anak. Aku sudah membuang terlalu banyak waktu. Aku tahu apa yang kamu hindari. Tapi menghindar tidak menyelesaikan masalah. Besok kamu tidak perlu ke perusahaan ini, perintah. Beristirahatlah lebih awal. Fang Jie makan. Fang Jie. Nyonya Chen. Sebenarnya cukup kasihan. Lagi pula itu anak sendiri. Darah lebih kental dari air. Bagaimana kalau Anda naik ke atas untuk melihatnya? Kalian adalah ibu dan anak kandung. Apa yang tidak bisa diatasi? Jika dulu aku bersikeras tidak membiarkannya datang ke Shanghai, tidak akan ada hal ini. Dia juga tidak akan mengenal Shen Hou. Sekarang sopir yang menyebabkan kecelakaan belum ditemukan. Anak kecil itu juga sudah tiada. Apa yang sudah aku lakukan ini? Anak itu tiada juga baik. Itu anak keluarga Shen. Tiada lebih bersih. Tiada lebih tenang. Tapi aku jelas-jelas membenci keluarga Shen. Bagaimana aku bisa seperti ini? Menyakiti anakku sendiri. Fang Jie, jangan sedih. Aku tidak tahu. Apa yang sudah aku lakukan ini? Kak Fang? Kamu dengar apa? Dengar suara ombak. Coba sendiri. Coba tutup mata. Rasakan dengan hati.
Aku nggak bisa. Akhir-akhir ini sibuk banget, banyak hal terjadi. Stresmu nggak berkurang. Malah makin parah. Dokter Lu, tolong. Kasih aku lebih banyak obat tidur. Sudah kubilang ini cuma sementara. Malah bikin kamu makin cemas. Terus aku harus gimana? Sebenarnya dulu udah membaik. Kenapa sekarang memburuk lagi? Kak Fang, makanan dan obat udah di meja. Nanti jangan lupa makan ya. Kak Ding. Ada apa Kak Ding? Ada masalah bilang aja. Pak Chen, menurutku, Kak Fang akhir-akhir ini kelihatannya nggak baik-baik aja. Hampir nggak makan apalagi minum obat. Gimana kalau bilang sama Bu Chen, minta turun ke bawah lihat. Terima kasih Kak Ding. Nggak apa-apa. Pulang aja. Xiao Chen. Barusan ketemu Kak Ding di lift. Apa ini? Maksudnya apa? Kita juga awalnya karena anak. Baru nikah palsu. Sekarang anak udah nggak ada. Aku nggak bisa terus-terusan merepotkan kamu. Hidupmu tadinya baik-baik aja karena aku malah jadi berantakan. Jadi kita cerai aja. Orang tuamu. Aku nggak berani bilang. Anggap aja ini masalah terakhir yang aku tinggalin. Oke. Aku udah tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan langsung berlaku. Aku nggak mau cerai. Drama ini harus berakhir. Bukankah kita sudah setuju? Kenapa kamu merasa kamu membebaniku? Jika sampai hari ini, kamu masih berpikir bahwa semua yang kulakukan untukmu hanyalah bagian dari sandiwara, maka kamu salah. Kamu ingat apa yang kukatakan di tepi danau? Aku pernah mengalami trauma psikologis yang besar. Aku sudah merasa hidupku tidak ada artinya lagi. Aku juga sudah menemui psikolog. Aku juga pernah mencoba melupakan dengan bekerja. Tapi setelah aku bertemu denganmu, baru aku tahu apa itu hidup yang sebenarnya. Jadi, apakah selama ini kamu hanya merasa kasihan padaku, seperti yang kamu lakukan pada Xinli dulu? Tentu saja tidak. Kamu memberiku perasaan seperti rumah.
Tapi aku bukan istri sejatimu. Menurutku, apakah istri sejati itu tidak penting? Yang penting adalah dalam pernikahan ini, aku merasakan perasaan seperti rumah. Kamu dan ibumu kalian berdua memberiku perasaan itu. Dan jika kamu mau, kamu bisa menjadi. Aku tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Tidak apa-apa. Semua keputusan ada di tanganmu. Jika kamu masih ingin bercerai, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Tapi sekarang keadaan ibumu tidak terlalu stabil. Jika kita bercerai, mungkin akan ada konsekuensi yang tidak baik. Tolong pertimbangkan lagi. Selamat pagi jika kamu tidak bangun. Makanan akan dingin. Ayo. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku sudah memanggilmu 2 kali. Melihat kamu tidak bergerak, aku tidak berani memanggil lagi. Takut kamu marah karena bangun tidur. Sebentar lagi aku akan turun untuk melihat ibuku. Kalau begitu aku akan menemanimu. Tuan Chen, Nyonya Chen. Aku baru saja turun untuk memanggil Kak Fang makan pagi. Tapi dia mengunci dirinya di dalam kamar. Aku memanggilnya tapi tidak ada jawaban, jangan-jangan ada masalah. Aku turun lihat. Mama buka pintu. Mama. Aku yang buka. Mama.
Aku nabrak. Mama. Mama buka pintu dong, Mama. Kamu bikin aku kaget ngapain sih? Apa kamu sangat membenciku? Kenapa aku harus membencimu? Mama. Xiao Chen sangat mencintaimu. Dia hanya tidak tahu cara mengungkapkannya. Ayo, kamu duduk. Kenapa Tuhan memperlakukan kita seperti ini? Keluarga kita bertiga. Apa dosa yang kita lakukan ini? Mama. Lihat aku sekarang baik-baik saja kan? Kita pasti akan semakin baik ke depannya. Tapi kamu harus janji kamu harus baik-baik. Bisa kan? Aku tahu kamu khawatir padaku. Kamu juga jangan bikin aku terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Mama, ini pangsit yang aku bungkus pagi tadi. Masih panas, ambil 3 mangkuk. Masih ada 1 mangkuk lagi. Ayo. Sudah ayo. Panas. Aku ambilkan untukmu. Aku sendiri yang ambil. 2 ini biarkan dingin dulu. Xiwan. Baik-baik sama Xiao Chen. Kalian berdua. Baik-baik saja. Tenang Mama. Aku pasti akan baik-baik sama Xiao Chen. Terima kasih. Makan yuk. Ayo kamu makan ini. Panas, Mama. Minum sup yuk Mama. Aku ada, ayo ada langsung aku tuangkan. Baik-baik. Tumpah-tumpah. Aku juga mau. Xiwan. Bu pagi. Aku kasih. Aku sudah siapkan makanan untuk kalian. Jangan makan di luar siang ini, minyaknya nggak bagus. Makanannya nggak aman. Terima kasih Bu. Cepat-cepat pergi kerja, kami pergi ya Bu. Aku aja cepat pergi. Bu kami pergi. Bye.
Xiao Chen makan siang bareng yuk. Ada restoran baru di sebelah rasanya lumayan. Aku harus selesaikan ini dulu. Selamat siang Pak Cheng. Makan yuk. Pak Cheng, Pak Cheng. Selamat siang Pak Kiao. Makan di sini. Taruh di sana aja. Tunggu sebentar. Ayo ke sini. Ayo ke sini. Ini. Makan ya. Emangnya kenapa? Makanan ini. Ibumu yang khusus buat kamu makan banyak ya. Sebenarnya dia juga. Khusus buat kamu. Ibuku waktu itu bicara kasar padamu. Dia seharusnya. Hatinya juga merasa bersalah. Aku rasa meskipun dia nggak bilang, tapi hatinya cukup mengakui kamu. Kamu bisa menoleransi sifatnya, dan juga semua tindakannya. Bahkan kamu juga bisa menoleransi anak di perutku. Menurutmu aku harus gimana? Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Kamu cuma perlu menerima dengan lapang kebaikannya padamu. Kenapa kamu nggak bisa menerima kebaikanku dengan lapang? Aku nggak pantas menerima. Malam ini aku sama Wei Tong dan Xin Hui janjian ke Blue Moon, kamu nggak perlu tunggu aku pulang. Oke. Datang. Kurasa kalian akhir-akhir ini sudah mulai kerja ya. Jadi waktu datangnya semakin sedikit. Mahasiswa kan terkenal punya banyak waktu. Kerja itu ribet banget, banyak tugas, mana ada waktu lagi. Semakin sibuk seharusnya semakin santai. Kurasa kalian baru mulai kerja. Belum benar-benar menemukan ritme sebagai pekerja kantoran. Kondisi. Maksudmu, pria paruh baya yang lebih suka duduk di mobil daripada pulang ke rumah. Tentu saja setelah kerja lebih butuh minum segelas. Makanya kami datang ke sini untuk minum. Olivia, apa kamu akhir-akhir ini ada masalah lagi? Kata, lagi, yang kamu pakai sangat tepat. Sekarang aku merasa. Aku adalah masalah besar. Masalahnya adalah cinta. Masalahmu itu beberapa waktu lalu. Masalah-masalah apa? Masalahnya sudah keluar negeri. Zhao Yuheng yang bilang ke aku, selesai ngantar ke bandara nangis kayak anjing. Kayaknya dalam waktu dekat ini nggak bakal balik. Yang harus mulai lagi aja. Kalian ngomongin apa sih? Nggak ngerti. Cowok ganteng boleh minta segelas lagi. Sama kayak yang ini.
William, akhir-akhir ini ada penelitian minuman baru nggak? Gelas ini. Ya boleh dibilang begitu. Lihat aja kamu bisa bikin apa. Oke. Namanya apa? Gelas ini. Aku kasih nama. Transformasi kupu-kupu untukmu. Sangat mirip dengan kondisimu sekarang. Bisa minta WeChat nggak? Tentu saja. Kayaknya ada cerita baru nih. Bisa aja ya. Pelan-pelan minumnya. Kamu gimana akhir-akhir ini? Aku juga sedang menyelesaikan masalahku. Itu ada. Ada perkembangan baru. Terjebak. Bisa dia kabur. Halo, saya ingin mencari Zhao Yuheng. Manajer Zhao sudah tidak datang selama seminggu. Terima kasih, tidak apa-apa. Yushen, dalam 3-5 tahun ke depan, mimpi apa yang paling ingin kamu wujudkan? 3-5 tahun saya Xiao Yuheng. Tidak hanya 3-5 tahun ke depan. Saya ingin menjadi pembalap profesional seumur hidup. Saya ingin tunjukkan pada mereka yang tidak mengerti balap. Dan meremehkan balap. Kalau suka harus suka seumur hidup. Saya Xiao Yuheng, kalau melakukan harus yang terbaik. Yushen saya, selalu pikir kamu hanya semangat 3 menit. Ternyata kamu sudah punya hal yang dipertahankan seumur hidup. Yushen. Selalu bermimpi profesional. Aku gak cara nulis kata profesional. Di sini dia bahkan tidak bisa ikut liga amatir. Yushen punya uang, dia investasi di klub. Dia bisa main sesuka hati, kamu ngapain? Yushen kayaknya dewa sial deh. Menurunkan nilai rata-rata klub, malu-maluin. Terus kemarin kamu pancing dia ikut lomba buat apa? Saya sengaja mau lihat dia konyol di trek. Kamu jago nyetir ya? Mau lihat? Mau. Saya juga mau adu sama kamu. Cewek siapa ini, pacarnya Yushen? Bagus. Kamu tahu siapa dia, kok berani adu sama dia? Saya peduli apa siapa dia. Kalau kamu tidak berani adu sama saya, itu baru malu. Saya takut kamu kaget, saya kasihan. Saya mau kamu kasihan. Oke, main sama kamu. Aturan kalian apa? Tidak ada aturan, tapi kalau saya menang, kamu ikut saya.
Cewek ini gila ya. Dia nekat ya. Kamu gila. Kamu bilang tidak ada aturan, kamu bisa apa sama saya? Kalau kalah terima aja. Saya mau kamu minta maaf ke Zhao Yuheng. Berbicara dengan lembut dan merendahkan diri. Kenapa tidak bisa menerima kekalahan? Sakit ya? Aku melihatnya sampai merasa kasihan. Beritahu Zhao Yuheng mobilnya, aku yang rusakkan. Suruh dia datang padaku. ZT, siapa yang melakukan ini? Pada mobilku akhirnya datang juga. Dengarkan aku jelaskan, aku tanya siapa yang melakukannya, dengarkan aku jelaskan. Tidak tahu mobilku, adalah istriku, aku tahu siapa yang berani menyentuh istri Zhao Yuheng. Istri kamu temani aku lihat istri kamu, aku beritahu kamu. Istri kamu. Yang menabrak sampai seperti ini kamu bilang apa? Baik main sekali denganmu. Apa aturan balapan kalian? Tidak ada aturan tapi kalau aku menang. Kamu ikut aku. Sakit ya. Aku melihatnya, sampai merasa kasihan. Jadi ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua adalah urusanmu dengan istrimu. Paman, aku punya satu video lagi. Ingin saya tunjukkan pada Anda. Ini Huan. Berkendara secepat ini. Keren. Aku ingin tunjukkan pada mereka yang tidak mengerti balapan. Menganggap remeh balapan. Selama suka harus suka seumur hidup. Aku Zhao Yuheng, kalau melakukan harus yang terbaik. Anak bodoh. Anak Anda. Anak bodohku. Hei, kenapa kamu? Ponsel teman Wei ada di tanganku, kamu telepon dia. Kenapa aku tidak bisa menerima kalian di mana? Di kantor kenapa? Aku beritahu kamu Zhao Fujun jangan sentuh dia. Apapun masalahnya, hadapi aku, kamu dengar tidak? Dia memanggil nama lengkapku. Kita jangan berurusan dengannya. Paman Zhao Yuheng bukanlah orang yang tidak punya cita-cita. Tidak punya ketekunan, dia hanya tidak punya cara. Mengubah cita-cita Anda menjadi cita-citanya. Dia bukan anak kecil lagi. Kalau dia suka sesuatu hanya suka 2-3 tahun, Anda bisa anggap dia main-main. Tapi soal balapan ini, dia sudah suka selama 8 tahun. Apakah Anda benar-benar berharap dia hanya untuk tidak mengecewakan harapan Anda lalu mengorbankan mimpinya, mengubahnya menjadi orang yang Anda inginkan? Saya mengakui kesalahan, saya juga pernah salah paham padanya. Tapi ketika saya tahu
Dia bukan bermain-main, bukan bingung. Saya memilih untuk selanjutnya mendukungnya tanpa syarat. Paman, Zhao Yuheng telah berusaha keras berubah untuk Anda dan saya. Jika kita benar-benar mencintainya, mengapa kita tidak mau berubah sedikit untuknya? Menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal? Mener Zhao. Zhao Fujun Meneer Zhao. Saya beritahu Anda ada apa-apa datang ke saya. Apapun yang Anda katakan saya, tidak akan putus dengan Wei Tong. Kita berdua bukankah sudah putus? Terakhir itu paling-paling bertengkar tidak bisa dianggap putus. Bicaranya masih tulus dan sungguh-sungguh. Saya tanya Anda sekarang biarkan Anda memilih antara balap mobil. Dengan teman sekelas Wei, hanya bisa memilih satu. Anda pilih siapa? Baik balap mobil maupun Wei Tong, adalah hal yang ingin saya pertahankan. Selamanya saya beritahu Anda. Apapun yang Anda katakan saya tidak akan mundur. Karena Anda bilang bertahan. Saya beri Anda waktu 3 tahun pertama. Balap mobil harus menang juara kedua. Bawa Wei Tong pulang untuk menikah. Jika dua hal ini Anda kalah, kembali ke perusahaan untuk bekerja menikah dengan putri Paman Geng. Boleh tidak? Masih bengong apa? Terima kasih, Ayah. Ayah, aku senta kamu pergi. Aku senta kamu. Pergi. Sudah besar, masih peluk-peluk, jangan gerak peluk sebentar. Cinta apa cinta lucu sekali. Aku juga cinta kamu anakku. Anak nakal. Wei Tong kamu sudah pergi. Amir maju. Kaki gunung es. Tinggal gadis yang aku cintai. Ketika aku berpisah dengannya. Wei Tong. Kamu cari aku? Kamu tidak pergi. Aku pergi beli permen lollipop. Datang. Kita berdua satu hal. Sebelumnya, apakah kamu menipu aku? Maaf, Maaf saja sudah cukup. Manakah ucapanmu yang benar-benar jujur? Yushen pria idaman. Anak bodoh. Baiklah, Maafkan aku. ya bisa dibilang aku memaafkanmu. Tapi kamu harus berjanji, padaku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Menabrak orang dengan mobil itu sangat berbahaya. Sekarang giliranku, bukankah kamu bilang? Kamu tidak tahu yang mana diriku tidak mengenalku, dan tidak ingin bersamaku. Tentu saja aku ingin bersamamu. 2 hari ini, aku memikirkannya dengan matang. Karena aku menyukaimu. Aku harus menyukai setiap sisi dirimu benarkan. Yang lucu yang pintar. Yang polos yang seksi. Yang jujur yang berbohong setiap sisi. Aku menyukainya semua berapapun jebakan yang kamu buat untukku. Aku akan terjun ke dalamnya. Benarkah? Ya, Itu tidak adil. Kamu hanya punya satu sisi. sisi yang mana? Sisi yang aku suka. Bodoh. Tidak seharusnya begitu, aku punya banyak sisi. Yang tampan, yang romantis, yang sopan. Sudah kuperlihatkan di depanmu. Hanya bodoh? Tunggu sebentar, biarkan aku mati dengan tenang. Selain memanjat tangga asrama dan kencan buta itu, ada lagi yang kamu rencanakan. Diare di bar, apakah itu juga ulahmu? Itu kamu yang mau minum.
Benarkah? Ada lagi. Aku sengaja memberi petunjuk pada ZT untuk menunjukkan video balapanku padamu. Aku tahu kamu akan pergi ke klub hari ini, jadi aku menemui ayahmu. Ada lagi. Tidak ada lagi. Kemari. Mau makan permen lagi?